Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi ya. Sebelum Ibu sampaikan cara membuatnya, adakah yang tahu apa arti dari puisi? Saya, Pak. Ya, Adit. Puisi adalah karya sastra yang mewakili perasaan penyairnya. Ya, karya sastra yang mewakili perasaan penyairnya. Nah, penyair itu adalah penulis dari puisi tersebut. Jadi nanti ketika Ibu memberikan tugas kalian untuk membuat puisi, siapa yang jadi penyair? Kalian akan menjadi penyair. Kalian nanti akan menulis sebuah puisi yang berasal dari perasaan diri kalian pribadi ya. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu bagaimana cara membuat puisi. Cara membuat puisi yang pertama adalah kita menentukan tema ya. Cara membuat puisi. Menentukan tema dan judulnya. Nah, kalau temanya itu sudah ada, misalnya tema alam, tema persahabatan, tema ketuhanan, pendidikan, dan sebagainya, kamu tulis judulnya. Judulnya bisa misalnya tentang alam, indahnya alamku, atau alamku yang permai. Atau misalnya tentang pendidikan ya, misalnya sekolahku yang kucinta. Seperti itu, contoh ya. Ya, anak-anak, setelah menentukan tema dan judul, yang berikutnya kita adalah menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci. Nah, di sini Ibu punya metode, kita pakai pohon tema ya. Jadi biar lebih ingat dengan materi Ibu, kita buat sebuah pohon tema. Nah, di sini temanya apa? Misalnya tema puisi tentang banjir. Ya. Temanya banjir. Nah, kita cari kata kunci, yaitu kata-kata penting yang berkaitan dengan banjir. Contohnya apa kata kuncinya? Ayo, apa? Musnah, pintar, Fajri. Yo, apalagi? Ayo. Kehilangan, ya apalagi? Kehilangan. Air meluap, air bah ya. Apalagi banyak tadi, apa kita yang bisa ambil dari tema banjir? Kata kuncinya apa lagi? Hancur, pintar. Apalagi? Adit, apa Adit? Hanyut, Pak. Hanyut ya, hanyut belum ada ya. Apalagi kalau coba dalam bayangan kamu ketika terdengar kata banjir, apa yang ada dalam pikiran kita? Sedih, ya bisa juga sedih loh, bener juga. Kan kebanjiran, sedih. Kamu kemarin kebanjiran sedih enggak? Nangis enggak? Nangis. Banyak keributan, kira-kira ribut enggak? Kata kunci bukan keributan itu. Penting. Bisa jadi. Atau kita buat ini, gaduh, ramai. Ramai ya. Ramai, kan ada yang mengungsi, ada yang pindah rumah, ada yang kemana, itu kan ramai. Nah, apalagi, ayo 3 lagi, yuk. Kalau kamu mendengar kata banjir, apa yang ada di pikiran kamu? Tiara, apa ya? Ingat-ingat waktu kamu banjir kemarin. Apa perasaan kamu tuh apa gitu loh? Panik, takut, bener itu loh, takut lah ya. Apalagi hanyut, musnah, banjir, hancur, ramai, air bah, sedih, murka, alam sedang murka ya dak? Murka tahu? Marah ya. Nah. Baik, jadi kita sudah menentukan kata kunci dari tema yang sudah ada. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah memilih diksi ya. Dan gaya bahasa. Diksi dan gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti yang dulu pernah Ibu jelaskan tentang majas. Majas personifikasi, masih ingat? Majas personifikasi? Apa coba? Ketika
benda mati seolah-olah memiliki sifat benda hidup. Misalnya angin berbisik. Ya, masih ingat enggak? Contoh lagi apa? Daun melambai-lambai. Ih, dari tadi Fajri nih. Tepuk tangan dulu dong Fajri. Lah jawab terus loh. Bagus. Daun melambai-lambai. Nah, kita buat. Jadi dari misalnya kita ambil satu ya. Misalnya murka sama air bah. Nah, misalnya gitu ya. Kita contohkan jadi buat kalimat dari kata kunci itu. Alam sedang murka. Alam sedang murka. Air bah apa itu namanya, mengalir itu apa? Tumpah. Laksana air bah tumpah laksana gelombang. Menerjang apa saja di depan. Nah, lanjutkan, kita ambil lagi misalnya hancur. Rumah-rumah hancur. Rumah-rumah hancur. Apalagi misalnya musnah. Apa yang musnah? Harta benda pun musnah. Nah, bisa ya. Nah, ini contoh. Inilah dapat 4 kalimat hanya dari 4 kata kunci. Alam sedang murka. Air bah tumpah laksana gelombang. Menerjang apa saja di depan. Rumah-rumah hancur. Harta benda pun musnah. Ya, anak-anak, jadi setelah kita membuat kalimat dengan memilih diksi dan gaya bahasa berdasarkan kata kunci yang sudah kita buat, kemudian kita menggunakan rima ya. Rima atau bunyi yang ada di dalam puisi. Jadi kita ubah-ubah kata-katanya itu biar pas gitu loh. Kita buat rimanya itu lemak untuk dibaca. Misalnya ini kan alam sedang murka. Air bah tumpah laksana gelombang. Menerjang apa saja di depan. Rumah-rumah hancur, harta benda pun musnah. Kita lanjutkan misalnya ya. Semesta ramai, ya. Semesta ramai. Alamku sedang bersedih. Nah, sudah banyak ini kata-kata yang masuk ke dalam kalimat. Jadi itu kan ada a, ini ada i gitu loh. Ramai, bersedih. Nah, ngerti ya? Kita buat menggunakan rima. Yang berikutnya adalah tentukan bait. Jadi puisi ini kita buat berbait-bait. Mau berapa bait? Yang keenam terakhir adalah kembangkan puisi. Kembangkan puisi. Nah, di sini mengembangkan puisi kita menjadi sebuah puisi yang utuh, yang padu, yang bagus. Rimanya juga pas, kalimatnya memilih diksi yang bermakna. Kayak gitu. Ya, anak-anak, jadi bagaimana langkah-langkah kita membuat puisi? Coba yang pertama apa? Menentukan. Ya, yang kedua? Menentukan kata kunci. Yang ketiga? Memilih diksi dan gaya bahasa. Terus? Keempat? Menggunakan rima. Yang kelima? Tentukan bait. Dan terakhir? Mengembangkan puisi. Ya, mengembangkan puisi menjadi puisi yang padu dan indah. Nah, Ibu kasih contoh lagi. Satu contoh, ini ada puisi dari seorang siswa bernama Agnes, siswa kelas 7 SMP di Bandung ya. Ini sebuah puisi yang, jadi Cak kamu inilah buat yang sederhana aja ya. Judulnya adalah Sekolah Tempat Aku Mencari Ilmu. Sekolahku, kaulah tempat perjuanganku. Tempatku menuntut ilmu. Tempat guru-guru membimbingku. Kau yang membuatku untuk meraih cita-citaku. Kau yang membuatku mengerti banyak pelajaran. Membuatku bangga akan diriku. Di mataku kau segalanya. Terima kasih sekolahku. Nah, itu contoh puisi. Kamu nanti membuat puisi seperti itu.
Nanti Ibu kasih temanya ada 4 pilihan ya, 4 pilihan tema. 1 tema alam, 2 tema agama, 3 tema pendidikan, dan keempat tema persahabatan. Boleh ditulis, ayo.